Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Krisna Santoso, NIM 1432-4078 dari kelas pagi kelas B Prodi Teknik Sipil. Untuk yang terhormat, untuk Pak Matsuki SSI MSI selaku dosen pembimbing kimia dan rekan teman semuanya. Di sini saya akan menjawab 3 soal. Soal pertama, seorang ilmuwan melakukan eksperimen hamburan sinar alfa dan mengamati bahwa sebagian kecil partikel dipantulkan kembali. Jelaskan bagaimana hasil eksperimen ini membantu model atom Thomson dan apakah mendukung model atom Rutherford? Oke, saya jawab ya. Itu yang pertama, model atom Thomson menggambarkan atom sebagian bola bermuatan positif dengan elektron sebar merata di dalamnya. Partikel alfa bermuatan positif seharusnya melewati atom tanpa penyimpangan besar karena muatan sebar halus. Oke, ada eksperimen hamburan sinar alfa Rutherford ya. 1. Sebagian besar partikel alfa melewati foil emas tanpa pembelokan. Kedua, sebagian kecil dibelokkan pada sudut besar. Untuk yang ketiga, beberapa bahkan dipantulkan kembali. Oke, dari kesimpulan yang saya baca-baca, yaitu hasil itu membantu model Thomson karena tidak memungkinkan partikel alfa dipantulkan jika manusia positif tersebar merata. Sebaliknya, eksperimen ini mendukung model atom Rutherford. Soal yang kedua, jelaskan bagaimana prinsip Hans, larangan Pauli, dan aturan Aufbau berperan dalam menentukan konfigurasi elektron untuk transisi. Berikan dengan contoh unsur Fe dan ion Fe2+. Apa sih Fe itu? Fe adalah unsur besi, sedangkan ion Fe2+, ion sendiri menghasilkan listrik, dan Fe2+ unsur besi dalam keadaan oksidasi. Saya jawab ya. Pertanyaannya adalah yang pertama ada aturan Aufbau, elektron orbital energi dari rendah ke tinggi. Contohnya ada 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3d, dan yang lain. Ada larangan Pauli, setiap orbital hanya bisa diisi maksimal 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Untuk ada prinsip Hans, dalam orbital yang selara, contohnya 3d, elektron akan mengisi satu-satu terlebih dahulu dengan spin sejajar sebelum berpasangan. Contoh tadi untuk yang Fe dan Fe2+, Fe ada 26 elektron, konfigurasi Fe 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2, 3d6 atau disingkat AR, atom relatif 4s2, 3d6. Dan Fe2+, berarti kehilangan 2 elektron, Fe2+, ada atom relatif 3d6. Dengan aturan Hans, ke-6 elektron dalam 3D akan menempuh orbital 3D dengan mengisi satu persatu terlebih dahulu sebelum ada yang berpasangan. Lanjut untuk soal yang ke nomor 3. Untuk soalnya nomor 3, ada sejumlah logam besi Fe direaksikan dengan gas klorin Cl2 menghasilkan besi 3 klorida FeCl3. Jika tersedia 10 dan 78 jadi hasilnya 88 gram besi dan dilewatkan 10 liter gas klorin pada STP. Untuk yang pertama, hitunglah mol masing-masing reakton, tentukan reaktan pembatas, hitung massa FeCl yang terbentuk, hitung massa sisa reaktor yang berlebihan jika ada. Dan diketahui ada massa Fe 10 dan 78 jadi 88 gram, volume Cl2 10 liter, massa molar Fe 5,85 J per mol, volume molar gas STP 22,4 L per mol. Ini udah yang kita ketahui. Lalu kita jawab. Untuk yang pertama ada mol masing-masing reakton. Mol Fe88 dibagi 5,85 hasilnya 1,575 mol. Untuk mol Cl 2 ada 10 liter dibagi sama 22,4 hasilnya 0,446 mol. Yang kedua kita kerjakan yang B. Ada 2 mol Fe, 3 mol Cl2, 1,575 dari hasilnya di sini kita bagi sama 2 hasilnya 0,787 dan 0,442 kita bagi sama 3 jadinya 0,149. Jadi perbandingan Cl2 lebih kecil adalah reaksi tanpa pembatas. Oke. Untuk Fe nya adalah reaktor berlebihan. Yang C ada 3 mol
Cl2 menghasilkan 2 mol FeCl3. Mol FeCl3 2 per 3 kali 0,446 0,297 mol. Massa molar FeCl3 55,85 ditambah 3 dikali 35,45 sama dengan 622. Massa Cl2 0,297 dikali 16 2,2 hasilnya 48,2 gram. Oke, yang terakhir Fe yang bereaksi berdasarkan Cl2 dari rasio 3:2 mol Fe yang bereaksi 0,297 dikali 55,85 hasilnya 16,6. Sisa Fe 88 dikurangi 16,6 hasilnya 71,4 gram. Ini adalah hasil dari pengerjaan saya, 1,4 gram. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengerjaan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.